Rajulun atahullahul mala fayunfiquhu ana al-laili wa atrafan nahar. Yang kedua, Allah anugerahkan harta benda. Rajin infak. Oh, infak seneng dia. Ya, ada yang sirran, nggak mau kelihatan. Pokoknya jadilah gitu. Udah. Pembangunan bisik-bisik aja. Pak, butuh berapa? Sekian. Udah. Tiba-tiba dia kirim pasir, kirim apa, nggak mau orang tahu. Nah, itu sirran. Ada dulu orang sering sedekah. Ini banyak orang sedekah ya. Sedekah itu tinggi itu manfaatnya. Jadi kalau Anda misalnya anak nih pengen dibuka oleh Allah ilmunya apa, orang tua sedekah. Sedekah. Ya, walaupun kecil-kecil, nggak ada materi berdoa, minta. Doa itu bagian dari wasilah. Ya, 1000, 2000, belikan makanan, kasih penghafal Quran, niatkan supaya anak saya dibuka kepintarannya, silahkan. Dibuka ilmunya, boleh, ada. Syekh Nawawi Al-Bantani setiap mau ngaji dari Banten nih. Ya, ini ada rombongan dari Matlaul Anwar, dari Menes. Ada Syekh Nawawi dari Banten. Syekh Nawawi Al-Bantani itu setiap mau ngaji sedekah dulu. Apa niat sedekahnya? Ya Allah, jadikan dengan sedekah ini saya tidak pernah mengetahui aib guru saya. Allahu Akbar. Makanya berkah ilmunya. Karena memang di dalam kitab ilmu itu, kitabul ilmi, kalau ada murid sudah bersikap buruk pada guru, atau bahkan berpikiran buruk aja pada guru, maka dia tidak akan mendapatkan keberkahan ilmunya. Gak akan dapat. Ya. Ngaji di mana? Sadari, beda. Udah tuh gak akan masuk. Kita kasih yang benar pun gak akan diambil. Dikasih yang benar pun gak akan diambil, gak akan masuk. Manhajnya beda, beda manhaj. Gak akan masuk demi Allah saya katakan. Jangankan Anda berikan ilmu, sebut nama saya akan ditolak. Saya kasih Quran aja gak akan diambil. Gak akan diambil. Di Bandung saya hadiahkan ke MUI Bandung, Jawa Barat. Nih mushaf, silakan sebarkan. Mushaf itu firman Allah. Sampai ke satu masjid gak diterima, ditolak. Dari siapa ini? Ustadz Adi katanya. Oh udah, itu manhajnya beda, balikin lagi Qurannya. Quran itu firman Allah, Joni. Bukan bacaan Adi Hidayat. Tuh, benar tuh. Anak kecil aja paham. Adi kan, ini di mana ditaruh akal sehatnya ini? Saya bingung ini belajar apa sebenarnya ini? Belajar apa? Ini hati-hati gitu kan. Tapi kita pun harus saling mendoakan, jangan bersikap yang sama. Mungkin belum tahu. Orang belum tahu, diberitahu bukan dimarahi. Kalau dimarahi apa bedanya gitu kan? Ya, kalau tetap ngotot tinggal tidur aja. Udah, tinggal tidur, doakan, udah selesai. Tapi jangan bersikap yang sama. Saya tidak mengajarkan mencaci maki, tidak boleh. Ya, ajarkan yang baik-baik. Ya, ajarkan yang baik-baik. Kalau belum paham, ya sudah. Ya, jelas ya? Ila fisnatain, harta, infak. Nah, orang tadi ini setiap sekomplek gitu bangun, pagi mau keluar, di depan rumahnya pasti ada makanan. Itu tiap hari, makanan. Kalau Anda hidup di masa itu, udahlah, gak usah cari kemana-mana, tiap hari ada makanan. Ya, bangun pagi, makanan. Keluar rumah, makanan. Sampai sekomplek bingung. Dulu masih ada ronda. Ini kisah nyata itu, di masa-masa orang soleh dulu. Ronda untuk menemukan siapa orang yang ngasih makanan ini. Sampai malam mereka. Malam-malam itu kan, nunggu. Gak ada orang. Begitu mau menjelang fajar, kayaknya gak ada malam ini. Balik ke rumah masing-masing. Begitu fajar mau keluar, sudah ada makanan di depan rumahnya. Ini kisah nyata. Nah, bagaimana ketahuannya? Tiba-tiba ada seorang meninggal. Begini orang itu meninggal, diantar ke kuburnya, dan disolatkan dan segala rupanya. Sehari makanan gak ada. 2 hari gak ada. Sepekan gak ada, begitu 2 pekan gak ada, mereka semua tahu bahwa orang ini yang biasa naruh makanan di situ. Jadi ada kebaikan manusia itu diketahui setelah dia wafat. Ada. Bahkan ada yang dimuliakan. Dimuliakan itu bahasa Arabnya karim. Kemuliaannya disebut karamah. Maka disebut karamah hanya berlaku bagi manusia biasa. Mu'jizat bagi Nabi dan Rasul. Ada kemuliaan manusia yang diangkat oleh Allah diketahui setelah wafatnya. Jadi setelah wafat muncul tiba-tiba. Kalau hidup gak kelihatan, begitu meninggal, tukang ojek datang, tukang becak datang, pemulung datang, pengen nyolatin, pengen kemudian datang ke rumah takziah juga. Allahu Akbar, ini amalan apa orang ini? Apa amalannya? Rupanya gak ketahuan, cuma ngajak anak, bahkan ibunya pun gak tahu, istrinya gak tahu, anaknya cuma dibawa. Ada dulu yang buat qiraati, nama Kiai Dahlan, Kiai Haji Dahlan Zarkashi dari Semarang. Itu soleh-soleh itu insya Allah, anak-anaknya soleh, Kiai Bunyamin, ada Ustadz Abu dan sebagainya. Itu qiraati itu nanti ada yang belajar dari Jogja, muridnya kelak membuat ikra. Ikra itu yang diajar ke 1, ikra 2 itu asalnya qiraati. Nah, belakangan ada ummi, itu juga sama, belajar dari qiraati. Itu Syekh Dahlan Zarkasi, Mbak Dahlan itu punya amalan diantaranya senang sedekah. Jadi kalau beliau lihat di majalah, di koran ya, di koran lihat nih, ada yang membutuhkan gini, itu bisa ngajak anaknya 1 ya dibawa. Isinya nggak tahu. Nah, kemana kita Mbah? Saya nanya kan, udah ikut aja, nanti sedekah selesai, hilang.
Kapan ketahuannya? Begitu meninggal datang orang-orang tuh, datang. Orang-orang itu Pak, daerah tuh banyak. Terus Anda yang tiap pekan taklim merasa jadi baik. Persaingan kita ketat teman-teman. Jadi kalau nggak dimulai dengan serius, rugi kita. Rugi. Tuh ya. Itu yang bawa kantong itu bukan ngantongin sampah tuh, kotak infak tuh. Jalan. Kadang-kadang ditawarin gitu ya. Allahu Akbar. Semoga kita dimasukkan ke surganya Allah dengan baik insyaallah. Baik, nah itu kalau ada yang begitu siang malam infak, itu kita mesti merasa iri itu. Ini anak kecil dikasih begini kita belum bisa. Ya orang bisa infak dengan harta kalaupun nggak ada dia bisa. Itu luar biasa.